bisa menyetorkan hadis ke-22. Usto 2 namanya. Nah, Fadlan. Ini fa'altuhu mu'taqidan fi'lahu. Artinya keras suaranya. Nah, insyaallah. Kita masuk hadis yang ke-23. Al-haditsu tsalitsu wal 'ishrun. Hadis yang ke-23 pada kitab Al-Arba'in An-Nawawi. An Abi Malikin Al-Harithi bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun lak au alaik kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Harith bin Asim Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian, tuhur, kesucian adalah sebahagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah memberatkan timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi atau memberatkan, memenuhi di sini memenuhi apa yang ada di antara langit dan di bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah adalah burhan, bukti. Wassabaru diyaun, dan sabar adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun lak, dan Quran itu
dapat menjadi hujjah bagimu dan menjadi hujjah atasmu. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah. Setiap manusia berusaha untuk menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Maka dia menjadi merdeka, ya, mu'tiquha, dia menjadi merdeka, yaitu lepas dari azab, au mubiquha, atau menjadi binasa. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh, ya, datang dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini adalah nisbah kepada Bani Ash'ar. Yang dikenal juga dengan sebagai Al-Asy'ariyah. Ya, nah berarti Bani Ash'ar ini nama kabilah, ya, sebuah kabilah yang tinggal di kota Ib. Ya, kota Ib, ya, dulunya dia kerajaan Himyar, ya, yang saat ini berada di negeri Yaman. Kota Ib, ya, sampai sekarang masih ada dan terkenal di Yaman. Mengapa terkenalnya kota Ib ini? Karena kota Ib ini, ya, kota yang penuh dengan pohon-pohon. Ya. Hijau tempatnya, dingin. Karena di Yaman, ya, kebanyakannya tempatnya gersang, ya. Negara-negara Arab kebanyakan gersang, ya, tapi Ib agak beda. Hijau negerinya, kotanya hijau. Bayangkan, ya, ada padang rumput hijau, kemudian ditumbuhin, dibangun, ya, bangunan-bangunan tinggi. Ya. Biasanya kalau ada kota, ya, ada bangunan tinggi, biasanya nggak ada pohon-pohon, jarang. Kalau Ib, ya, emang penduduknya rumahnya bertingkat, ya, tingkat 3. Begitulah keadaan kota Ib, ya, sehingga apa? Negerinya terkenal, ya. Tapi sekarang tidak bebas, ya, orang asing masuk. Orang tidak bebas masuk. Karena dikuasai Syiah, ya. Dikuasai Syiah. Ya, beliau Abu Malik Al-Ash'ari, ya, datang, ya, dari negeri Yaman, ya, menuju Rasulullah SAW, ya, ke Madinah, ya, kemudian menyatakan keislaman. Siapa lagi sahabat yang dari Bani Ash'ar? Siapa lagi? Ahsan, Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau berkata, ya, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kesucian, ya, sebahagian dari iman. Ya. Qala Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, hafizahullah, ya, hadza haditsun azimun fihi bayanu kathrati hisalil khair wa a'malil birri. Hadis ini, ya, adalah hadis yang agung, yang padanya terkandung penjelasan, ya, banyak, ya, perangai, ya, atau karakter kebaikan, karakter yang baik, karakter yang terpuji, dan amalan-amalan kebajikan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda beliau, at-tuhur syatrul iman.
yaitu kesucian sebahagian dari iman. At-tuhuru bi dhammit ta, yaitu tuhur dengan di dhammah huruf ta-nya, ai tatahhur, yaitu tatahhur, artinya bersuci. Sebuah perbuatan untuk menyucikan. Masdarun min tahura yatatahharu. Ya, masdar dari tahura dan yatatahhar. Wa ma'nahu at-tatahhur minal hadathi wan najas, yaitu apa? Maknanya adalah bersuci dari hadas dan najis. Wa ammat tahur, tadi tuhur dalam hadis dibacanya tuhur. Nah, adapun tahur bil fathi, yaitu di fathah ta-nya, fahuwa madatut tathhir, adalah madatut tathhir, media atau alat, materi untuk bersuci. Wahiyal ma, yaitu air. Awit turab inda faqdil ma, ataupun tanah jika tidak ditemukan air. Hadza yusamma tahur, ini dinamakan tahur, berarti apa? Air tanah yang digunakan untuk bersuci dinamakan tahur, bi fathit ta, dengan difathahkan huruf ta-nya. Wat tatahhur nau'an. Tatahhur, bersuci itu ada dua jenis. Tatahhurun hissiyun minal ahdathi wal anjasi bil ma, yaitu bersuci secara hissi, tampak dari hadas-hadas, hadas kecil, hadas besar, wal anjas, dan najis-najis, bilma, dengan air. Sebutkan contoh hadas kecil dan hadas besar. Ustaz satu yang nah, siapa namanya? Fathan. Apa Fathan? Hadas kecil apa contohnya? Nah, buang air kecil. Apalagi? BAB. Nah, kemudian kalau hadas besar? Mimpi basah, janabah, haid. Nah, ahsan. Nah, itu adalah contoh hadas besar dan hadas kecil. Kemudian watatahurun, ma'nawiyun, bersuci secara maknawi. Minadz-dzunub wal ma'asi wasayyi'at, yaitu apa? Bersuci, menyucikan diri dari apa? Dosa-dosa, kemaksiatan dan keburukan-keburukan. Dari kesyirikan, dan perbuatan jelek lainnya, hasad, dan sejenisnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, syatrul iman, sebagian dari iman, yakni nasfal iman, setengah dari keimanan. Qila al-murad bit-tuhur huna at-tuhur al-hissi. Dikatakan bahwasannya bersuci yang dimaksud di sini adalah bersuci secara hissi. Wa huwa taharatu minal ahdathi wal anjas, yaitu apa? Bersuci dari hadas-hadas dan najis-najis. Fa idza tatahhara at-taharatul hissiyah hasala ala nasfil iman. Jika seorang bersuci dengan
secara hissi, maka dia memperoleh setengah dari iman. Ya. Li'anna taharatal hissiyah syartun li sihhatis shalah. Karena apa? Karena taharah hissiyah, yaitu bersuci, berwudu, ya ghusl, mandi, ya mandi wajib, ini adalah syarat dari sahnya salat. Dan kita telah mengetahui kedudukan salat dalam Islam, ya. Dan tidaklah sah salat seseorang, ya, kecuali dia harus apa? Bersuci dulu. Harus bersuci dulu. Waqila, ya, al-muradu bituhur at-tuhuru al-ma'nawi, ya. Dan dikatakan, ya, yang dimaksud, ya, sabda Rasulullah di sini at-tuhur, ya, syatrul iman, yaitu at-tuhurul ma'nawi, yaitu bersuci, ya, secara maknawi. 6. Wa dhahir Allahu alam, ya, yang zahirnya Allahu alam annahu syamilun lit-tuhurain, ya, dia mencakup dua jenis bersuci, ya, dua jenis bersuci. Fala yakfi tuhurul hissi, ya, tidak cukup hanya dengan, ya, bersuci secara hissi. Wala yakfi tuhuru al-ma'nawi, dan tidak, ya, cukup hanya dengan tuhur, ya, bersuci secara ma'nawi. Falladhi yatatahharu taharatal hissiyah al-ma'mura biha syar'an. Orang yang bersuci dengan, ya, taharah hissiyah, ya, yang diperintahkan, ya, ini secara apa? Syariat. Dan, ya, bersuci secara maknawi, ya, dari dosa dan kemaksiatan, maka dia memperoleh apa? Setengah, ya, keimanan, ya, setengah, ya, iman, separuh iman. Separuhnya lagi apa? Wa baqiya fi haqqihi nisfus tsani, maka tersisa, ya, baginya sebahagian yang kedua, wa huwal amal, yaitu amal. Nah, li'anal iman kama sabaq bayanuhu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ya, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, yaitu tentang iman, bahwasannya iman adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. 6. Qauluhu walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ucapan alhamdulillah, ya, memberatkan timbangan. Alhamdulillah ats-tsana'u 'alan ni'am. Alhamdu, yaitu pujian, ya, terhadap nikmat-nikmat. Pujian terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa hiya kalimatun idza qalaha al-insan fa innaha tamla'u mizanal a'mal yaumal qiyamah. Yaitu sebuah ucapan, ya, sebuah kalimat yang apabila diucapkan oleh seorang manusia, maka dia akan memberatkan, akan memenuhi timbangan. Timbangan apa? Timbangan amal. Timbangan amal di hari kiamat. Li'annahul hasanat wasayyi'at tuzanu yaumal qiyamah fil mawazin. Ya, karena segala bentuk kebaikan, ya, keburukan, berupa ucapan, ya, atau perbuatan, semuanya akan apa? Ditimbang di hari kiamat. Enggak ada yang luput. Tidak ada yang luput, ya. Sekecil apapun, ya, perbuatan kita akan, ya, ada konsekuensinya, ya, akan ada perhitungannya, ya, akan ada pertanggungjawabannya, ya. Segala kenikmatan yang kita peroleh, ya, semua akan ada pertanggungjawabannya. Wa hiya kalimatun wahidatun yang bagi 'alal 'abdi an yaqulaha bisidqin, ya. Yaitu sebuah kalimat, apa tadi ucapannya? Yaitu ucapan alhamdulillah, ya.
yang mesti diucapkan oleh hamba ya, dengan kejujuran, ya, dengan kejujuran, ya, tidak sekedar ya ucapan saja. Wa yuthni 'ala Allahi bisidqin, dan dia memuji Allah, ya, menyanjung Allah, ya, dengan kejujuran, dengan kejujuran. Wa yuqayyidan ni'am, ya, bisyukr, ya, dan dia mengikat kenikmatan tersebut, ya, dengan rasa syukur, rasa bersyukur. Wa yasrifaha fi ta'atillah, dan dia menggunakan ya kenikmatan tersebut ya untuk ketaatan. Ini adalah tanda seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana ya seorang bersyukur dikatakan bersyukur kepada Allah? Ya. Yaitu hendaknya dia memuji, dia al-i'tiraf, mengakui bahwasannya segala kenikmatan yang dia miliki ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala kenikmatan yang ada pada diri kalian ya sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dulu, al-i'tiraf. Yang kedua, ya, tahadduts, ya, diucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini perintah Allah kepada Rasulullah. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ucapkanlah. Ya. Setelah kita mengakui dengan hati kita, ya, harta yang kita miliki, ya, kesehatan yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki. Nah, sebelum itu apa? Iman yang ada pada diri kita, Islam, ya, yang ada pada diri kita, kita syukuri bahwasannya ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Ya. Di seluruh dunia ini, ya. Nah, orang yang beragama Islam ya masih kalah ya dengan yang bukan Islamnya. Ya. Negara terbesar pemeluk agama ya terbesar di dunia apa ya masih Kristen ya. Masih orang Nasrani ya. Kemudian keduanya Islam ya. Dan Islam adalah agama yang paling cepat berkembangnya ya, paling cepat berkembangnya. Itu apa? Islam nikmat terbesar. Ya, tadi apa? Cara kita bersyukur yang pertama al-i'tiraf, yang kedua tahadduts, yang ketiga ya, isti'maluhu fi ta'atillah, yaitu menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Ini yang dikatakan orang bersyukur. Ya. Abu Hatim dalam kitab Al-Hilyah mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyatun. Segala kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah maka dia bencana. Maka dia bencana. 6. Keluarkan aja itu Ifat kucingnya. Ya. Segala kenikmatan ya yang kita miliki namun tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, itu bukan kenikmatan hakikatnya, tapi bencana. Ya. Kenapa? Kenikmatan akan dipertanggungjawabkan. Ya. Nikmat akal bukan digunakan untuk belajar, ya, menghafal Al-Quran, ya, tapi digunakan untuk apa? Menghafal lagu-lagu misalnya. Ya. Membaca ya buku-buku yang tidak bermanfaat baginya, bahkan memberi madarat, ya, maka dia dikatakan tidak bersyukur dengan nikmat akal. Dia melihat, ya, mendengar, ya, dengan mata dan telinganya, ya, melihat kepada hal-hal yang haram, bukan dia gunakan untuk ya, membaca Al-Quran, ya, membaca buku-buku
ya, maka dia telah menggunakan nikmat mata tersebut untuk apa? Kemaksiatan. Maka dia tidak dikatakan bersyukur dengan nikmat mata tersebut. Begitu juga ya, dia punya harta, ya, uang, HP. Ini nanti ini santri ya habis ujian liburan. Nah, 50% lebih yang paling diinginkan ini megang HP sepertinya. Ya. Nah, maka ketahui ya, HP ya itu ibarat apa? Pedang bermata dua. Bisa bermanfaat bagi kita, ya bisa juga apa? Membinasakan kita. Ya. Maka dan itu bisa merupakan kenikmatan ya, bagi kita jika apa? Kita gunakan untuk ya ketaatan kepada Allah, dengar kajian, ya, bersilaturahim, ya, hubungin keluarga-keluarga yang jauh dengan HP, ya. Maka itu merupakan apa? Kenikmatan, ya. Apabila kita gunakan untuk kemaksiatan, kelalaian, maka dia telah apa? Menjadi bencana, ya, menjadi bala, ya. Itu kata Abu Hatim, ya. Diingat, ya, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka dia bencana. Ya. Maka mari kita bermuhasabah, merenungkan apakah segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita telah kita gunakan untuk ketaatan ataukah untuk kemaksiatan. Ya. Di sini kembali lagi, ya, bahwasannya ucapan alhamdulillah ini dapat apa? Memberatkan timbangan. Ya, tetapi apa? Mengucapkan alhamdulillah dengan kejujuran, ya, dengan kejujuran, bukan apa? Sekedar ucapan kosong. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, subhanallah subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ya. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah, ya, memenuhi, ya, apa yang ada di antara langit dan bumi, ya. Dua kata ini subhanallah, ya, maknaha tanzihullah, yaitu menyucikan Allah, ya, jalla wa ala amma la yaliqu bihi, dari segala yang tidak layak, ya, disandarkan kepada Allah, ya, dari segala yang tidak layak, ya, disifatkan kepada Allah. Tanzihuhu anisyuraka, ya, menyucikan dia subhanallah, ya, jalla wa ala dari apa? Sekutu-sekutu, ya. Wa tanzihuhu anin naqais wal uyub, ya, menyucikan dia, ya, dari apa? Kekurangan-kekurangan dan aib. Ya. Walhamdulillah kama sabaq, dan ucapan alhamdulillah sebagaimana yang telah berlalu. Tsana'un 'ala Allah jalla wa ala, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamla'ani au tamla'u, al kalimatu wal wahidatu tamla'u ma bainas sama'i wal ard, ya, yaitu kalimat yang, ya, memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma'lumun ma bainas sama'i wal ard minal fadai alwasi, ya, sebagaimana yang kita ketahui antara langit dan bumi ini ada apa? Ruang hampa yang sangat, ya, ruang kosong yang sangat luas, ya. Wa qad jaa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahum faqala hal tadruna kam baina samai wal ard, qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam, ya. Datang hadis dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, apakah kalian mengetahui, ya, berapa, ya, jarak antara langit dan bumi? Kemudian mereka berkata Allahu wa rasuluhu a'lam, ya. Kemudian beliau bersabda bainahuma masiratu khamsi mi'ati sanah wa baina kulli sama'in, ya, ila sama'in masiratu, ya, khamsi mi'ati sanah. Wa kathafu kulli sama'in masiratu khamsi mi'ati sanah, ya, Masya Allah. Nah, antara keduanya jarak langit dan bumi, yaitu apa? Perjalanan 500 tahun. Subhanallah, ya, perjalanan 500 tahun, dan antara setiap langit dengan langit yang lainnya, ya, perjalanan apa? 500 tahun juga. Nah, wa kathafu kulli sama'in masiratu khamsi mi'ati sanah, dan tebal setiap langit, ya, itu perjalanan 500 tahun.
Ya, subhanallah. Ya berarti apa? Ucapan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, ya, yang kita ucapkan dengan kejujuran, ya, ini akan apa? Memenuhi, ya, langit, nah, antara langit dan bumi. Ya, bayangkan, ya, ya, betapa besar, ya, ganjaran yang Allah berikan kepada kita, ya. Hanya dengan ucapan, ya, yang disertai kejujuran, ya, Allah membalasnya, ya, dengan pahala yang sangat banyak. Ya, fahatanil kalimat, ya, ini dua kalimat ini jika diucapkan oleh manusia, ya, oleh seorang insan, seorang hamba dengan kejujuran dan niat yang murni, maka apa? Akan memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Dengan, ya, luasnya antara langit dan bumi. Ya. Ya. Keagungan kalimat ini bukan dari lafadznya saja, ya, akan tetapi dari maknanya, ya, dan, ya, pengamalan dengannya, ya. Maka jika kita mengucapkan alhamdulillah, ya, tetapi, ya, sekedar ucapan tanpa perbuatan, ya, ya, orang sering mengucapkan alhamdulillah, ya, tapi dia bermaksiat terus misalnya, ya, maka ini apa? Dia tidak mengucapkan alhamdulillah dengan jujur, ya, mengatakan subhanallah, ya, mengagungkan Allah, menyucikan Allah, ya, tetapi apa? Dia apa? Meremehkan agama Allah, ya, meremehkan hamba-hamba Allah, ya, meremehkan syiar-syiar agama Allah. Ini tidak dinamakan apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan subhanallah, ya, tapi ketika bersendiri, ya, bermaksiat kepada Allah, ya, ini tidak merupakan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga, ya, ucapan alhamdulillah dan subhanallah yang akan memenuhi langit, ya, antara langit dan bumi, ya, adalah, ya, dengan melakukan, ya, amalan dari keduanya, ya. Konsekuensi, ya, dari ucapan, ya, kedua kalimat tersebut, yaitu apa? Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan yang mengagungkannya, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak yang dimaksud adalah at-talaffuz bil lisan faqat, ya, sekadar mengucapkan lisan, ya, akan tetapi harus beramal dengan keduanya. Qala as-salatu nurun, ya, kemudian Rasulullah, ya, bersabda bahwasannya salat itu nur, ya, yaitu salat yang diwajibkan, yang sunnah, ya, ini apa? Akan, ya, merupakan apa? Cahaya, ya, bagi wajah, ya. Dan didapatkan bahwasannya, ya, orang yang melalaikan salat, ya, orang yang gemar melalaikan salat, ya, bahkan tidak salat sama sekali, ya, maka akan didapatkan, ya, kegelapan, ya, pada wajahnya, ya. Wal'iyadzu billah, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita akan mendapatkan orang-orang yang menjaga salatnya, ya, rajin mengerjakan salat dan menjaganya, ya, di malam hari kita mendapatkan cahaya yang bersinar di wajahnya, ya, dan muka yang berseri-seri. Ya, ini akan jelas, ya, jika kita perhatikan. Coba perhatikan, ya, orang-orang yang lalai salat, yang enggan salat, ya, walaupun mungkin kulitnya putih, ya, tiap hari di masker, ya, pakai krim ini itu, kalau enggak sholat, ya, tetap ada kegelapan, ya, ada raut, ya, kusam yang terlihat, ya, mukanya tidak berseri. Karena apa? Melalaikan sholat. Ya, sebaliknya, ya, mungkin orang, ya, yang biasa saja, ya, enggak treatment ini, enggak perawatan kulit dan itu, ya, tetapi dia menghidupkan malam-malamnya dengan sholat, ya, membaca Al-Quran, maka apa? Kita bisa melihat apa? Mukanya yang bercahaya, yang berseri-seri. Kemudian wasodaqatu burhan, dan sodakoh, ya, adalah burhan, ya, bukti. Nah, as-sodakoh yaitu ikhrajul mal fi taatillah, itu mengeluarkan harta untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini merupakan petunjuk, ya, sah, yang merupakan petunjuk apa? Adanya iman seseorang, ya, benarnya keimanan seseorang.
Tidaklah ya seseorang bersedekah terhadap harta yang dia cintai ya kecuali apa? Ini akibat ya hatinya yang dipenuhi dengan keimanan. Ya. Adapun jika seseorang ya dia lebih mencintai hartanya ya daripada dirinya ya, maka ya jiwanya merupakan jiwa yang pelit ya, kikir. Ini berkebalikan ya dengan keadaan seorang munafik ya. Amal munafiku fa huwa la yatasaddaq ya. Orang munafik mereka tidak apa? Bersedekah. Ya, bahkan mereka apa? Menggenggam tangan mereka, menutup tangan mereka dari sedekah. Ya. Wa qala ta'ala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Tidaklah mereka berinfak, ya, mengeluarkan harta bersedekah ya melainkan ya dalam apa? Mereka dalam keadaan mereka tidak menyukainya ya. Wa yaqbiduna aydiyahum, mereka apa? Menggenggam tangannya, ya menutup tangannya dari apa? Dari bersedekah. Fasadaqatu burhanun 'alal iman. Maka sedekah adalah bukti dari keimanan, ya. Wasabru dia, kemudian sabda Rasulullah bahwasannya wasabru diyaun, ya. Kesabaran merupakan dia. Apa beda dia dengan nur, ya? Dikatakan ya, bahwasannya nur ini apa? Cahaya yang apa? Yang dingin, yang tenang. Adapun dia ini sinar, mengandung apa? Panas. Ya. Seperti ya dikatakan matahari dia, ya, cahaya matahari dia, karena apa? Ada kehangatan, ada panas di situ. Adapun bulan nur, cahaya bulan nur, ya membawa apa? Kedinginan, ya. Nah, asabru dia, ya, dan sabar dikatakan dia, ya, dia cahaya tapi memiliki panas, ya. Wa huwa habsun nafsi ala taatillah wa huwa thalathatu aqsam, ya, yaitu sabar, ya, menahan jiwa, ya, agar senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ada 3 macam, yaitu sabar, ya, ala taatillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini wajib, ya, bagi setiap hamba, ya, untuk senantiasa, ya, taat, ya, walaupun memberatkan jiwanya. Salat berat, maka harus dia lakukan. Sabar melaksanakan salat tersebut, ya. Thalabul ilm, ya, berat, ya. Kalau di luar teman-teman mungkin bisa jalan-jalan, ya. Orang-orang di luar bebas, ya, mau jalan-jalan, mau liburan, antum di sini, ya. Thalabul ilm, ya. Nah, tapi ini kewajiban, maka apa? Harus sabar. Ya, harus sabar. Karena ketaatan, ya, tidak apa? Tidaklah mudah. Ya. Karena apa? Hadiahnya surga. Ya. Hadiahnya surga. Nah, begitu juga orang yang melaksanakan sholat, ya, 5 waktu, kemudian dia menegakkan sholat di malam hari, ini membutuhkan kepada kesabaran. Ya, berinfak, ya, mensedekahkan hartanya, jihad fisabilillah, ya, menyuruh kepada hal ma'ruf dan, ya, mencegah dari kemungkaran, ya, berdakwah kepada Allah membutuhkan kesabaran. Yang kedua, sabar, ya, sabrun an maharimillah. Ya, pembagian kedua dari sabar adalah sabar, ya, dari melakukan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwasan jiwa manusia ammaratun bisu, itu menyuruh untuk apa? Kejelekan. Ya, jiwa manusia mereka selalu memerintahkan untuk berbuat kejelekan, kemaksiatan. Illa man rahimallah, kecuali orang yang Allah rahmati, ya. Maka perlu kesabaran, ya, melihat sesuatu, ya, seorang yang hendak melakukan zina, ya, tidak ada yang melihat, ya, mudah dia untuk melakukannya, ya, jiwanya menyuruh untuk melakukan itu, ya, maka dia harus bersabar. Maka dia harus bersabar, menahan dirinya, ya, agar tidak terjatuh kepada perzinahan tersebut, ya. Nah, terkadang apa? Dibuka peluang-peluang itu,
ya, terkadang Allah menguji seseorang, ya, dimudahkan, dibuka peluang untuk bermaksiat, ya. Allah ingin mengetahui, ya, apakah hamba tersebut sabar atau tidak. Nah, kenapa kita hidup di dunia ini diuji, ya. Dunia darul ibtila, dunia ini tempatnya ujian. Nah, pembagian ketiga, sobrun ala aqdarillah al-mu'limah, yaitu sabar terhadap, ya, takdir-takdir Allah, ya, yang menyakitkan, yang tidak disenangi jiwa, ya, maka wajib, ya, bagi muslim untuk untuk bersabar jika dia ditimpa musibah, ya, pada dirinya atau pada hartanya, ya, pada keluarganya, pada kerabatnya, ya, jangan dia berkeluh kesah dan jangan pula dia mengumpat marah, ya, hendaknya dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ya ridho terhadap qada dan qadarnya dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya, wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Bahwasanya Al-Qur'an itu, ya, menjadi hujjah bagimu atau menjadi hujjah atasmu. Ya. Al-Qur'an yang Allah turunkan, ya, kepada Rasulnya untuk, ya, memberi hidayah, ya, sebagai hidayah kepada manusia, menjelaskan, ya, hak dan yang batil. Ya. Jika, ya, kita beramal dengannya, ya, beramal dengan Al-Quran, maka dia telah menjadi hujah bagi kita, ya, terhadap Allah di hari kiamat nanti, ya. Dan jika kita meninggalkan Al-Quran, ya, meninggalkan dari melakukan perintah dari Al-Quran, maka dia akan menjadi hujah bagi kita, ya, akan memberatkan kita dan tidak ada uzur bagi kita, ya, untuk tidak beramal terhadap apa yang datang dari Al-Quran. Sekarang, ya, Quran, ya, selalu kita lihat, ya, Quran senantiasa kita dengar dibacakan, ya. Maka ini udah menjadi hujjah, ya. Seseorang yang dia melihat Al-Quran, mendengar kata Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, ya, kemudian dia tidak berusaha untuk menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran, ini udah menjadi hujjah dia, ya, akan menjadi hujjah atas dia, ya. Kamu telah mendengarkan Al-Quran, kamu telah melihat Al-Quran, kenapa tidak dibaca, kenapa tidak diamalkan, ya. Ini maksud bahwasannya Al-Quran akan, ya, menjadi hujjah atasnya, ya. Tidak bisa lagi dia berkelit, ya, beralasan-alasan yang nggak tahu, saya nggak tahu, ini diperintahkan, nggak ada alasan lagi bagi dia. Karena Al-Quran telah menjadi hujjah atasnya, ya. Kemudian kulun nas yaghdu, ya. Yaghdu huwa dhihab sobahan, ya, minal buyut. Bahwasanya manusia, ya, pergi, ya, dari rumahnya, maksudnya wudu, yaitu pergi, ya, pada pagi hari dari rumahnya. Adapun manusia, ya, mereka keluar dari rumahnya, ya, di awal pagi, ya, bisa dia keluar untuk, ya, untuk bekerja atau berjual beli, ya. Dan tidaklah orang yang berada di rumah, duduk di rumah saja kecuali dia sakit dan wanita. Ya, adapun laki-laki, maka dia keluar, ya, dari rumahnya. Dan keluarnya seorang hamba dari rumahnya, ya, dia bisa tertimpa padanya kejelekan atau kebaikan, ya. Jika dia, ya, pergi untuk mencari ilmu dan melakukan ketaatan, ya, dan maka dia telah memperoleh kebaikan. Ya, adapun, ya, jika dia pergi untuk bermaksiat, kejelekan, ya, keburukan, dan untuk fitnah, maka dia telah memperoleh keburukan. Ya. Jadi maksudnya keadaan seseorang, ya, jika dia keluar rumah, ya, ini ada dua, ya, antara dia untuk mendapatkan kebaikan dan kejelekan. Kemudian perkataan Rasulullah, faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Dan setiap hamba yang menjual dirinya, ya, di antara mereka famu'tiquha, ya, merdeka, ya, mereka untuk menjual dirinya untuk merdeka dari azab, ya.
Maksudnya apa? Yaitu apa? Orang yang dia membebaskan dirinya dengan istighfar, ya taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan kemaksiatan, kejelekan, maka dia telah dikatakan apa? Mu'tiquha, membebaskan, memerdekakan dirinya dari azab. Adapun orang yang mubiquha, ya, yang membinasakan dirinya, yaitu apa? Yuhlikuha, yaitu membinasakan dirinya. Nah, dengan apa? Dengan terjatuh dari kemaksiatan, ya, kesyirikan, kejelekan, fitnah, ya. Sehingga apa? Insan fi khurujihi fi sabah ila a'malihi la yakhlu min ahadi amroin, ya. Oleh karena itu manusia keluar dari rumahnya, ya, di pagi hari kepada kerja-kerjaannya, ya, tidak lepas dari dua hal. Imma an yu'tika nafsahu, ya, baik dia membebaskan dirinya, au, ya, maksudnya terjatuh, ya, membebaskan dirinya dari azab, yaitu apa? Dengan melakukan kebaikan-kebaikan, ya, tadi tolabul ilmi, ya, melakukan ketaatan. Nah, atau an yubiqaha, atau dia pergi keluar dari rumahnya kepada hal yang membinasakan dia, ya, pergi ke tempat-tempat maksiat, ya, berjual beli, ya, dengan cara riba, ya, kemudian menyebarkan fitnah. Nah, ini apa? Maksud dari dia apa? Menjual dirinya untuk kebinasaan. Nah, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.